Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor perbankan mini, bank-bank digital, yaitu mungkin teman-teman sudah tahu ya, satu saham ini akan menyelenggarakan corporate action atau right issue dalam hal ini tanggal 22 Februari 2022. Seperti itu. Saham apakah ini? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, saham ini adalah Bank Ganesha atau Bank BGTG. Seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BGTG. Untuk BGTG sendiri tanggal 17 Februari 2022 mengalami koreksi ya hampir 3% atau turun 8 poin ke level 268. Koreksi ini koreksi wajar mengingat IHSG kita mengalami koreksi ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini secara chart EMA 50-nya ada di sekitar 250, untuk EMA 200-nya ada di sekitar 210. Untuk volume harian relatif tinggi ya, relatif tinggi. Untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas, seperti itu. Nah, kalau kita lihat mengenai corporate action atau right issue-nya ini kan diselenggarakan di tanggal 22 Februari 2022 ya. Seperti itu, dengan harga pelaksanaannya itu Rp200 ya. Harga tebusnya itu Rp200. Nah, saya coba jelaskan ya, untuk right issue-nya ini dengan rasio saham yang lama itu sebesar 2 lembar saham yang lama itu akan mendapatkan HR-nya atau right issue-nya itu 1. Jadi rasionya itu 2:1. 2 lembar saham yang lama akan mendapat 1 lembar saham baru atau HR-nya. Nah, harga exercise-nya atau harga pelaksanaannya itu Rp200 per lembar saham. Untuk tanggal come date-nya itu tanggal 22 Februari 2022. Untuk exit itu 1 hari setelahnya tanggal 23 Februari 2022. Sedangkan untuk recording date itu tanggal 24 Februari 2022. Nah, untuk tanggal transaksinya atau tanggal tradingnya untuk HR-nya itu tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 8 Maret 2022, seperti itu. Jadi untuk harga pelaksanaannya itu kan di sekitar 200 ya. Kalau kita lihat di sini harganya di sekitar sini 200-an di sini. Nah, posisi sekarang masih di sekitar 268. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana potensinya? Kalau dilihat jaraknya cukup dekat ya. 260, harga pelaksanaannya di 200, selisih 68 poin. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya masih ada potensi untuk saham BGTG ini mengalami koreksi lanjutan. Mengingat kenapa? Kalau kita coba lihat secara broker summary BGTG, kita coba dari tanggal Senin ya, tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 ini dengan value net kita coba apakah ada distribusi atau akumulasi. Jelas ya, di sini ada distribusi yang lumayan masif untuk BGTG-nya sendiri oleh YP, MG, AK, BG, dan MU. Seperti itu. Nah, jika proses distribusinya ini masih berlanjut, maka ada potensi untuk saham BGTG ini retest ke EMA 50-nya di sekitar 248. Kalau seandainya tertembus, ada resisten atau support berikutnya di sekitar 240-an di sini, level 240-an. Jadi kalau menurut saya Kalau menurut saya pribadi, saham BGTG ini kemungkinan akan
retest ke supportnya di sekitar 240-250. Paling jeleknya kalau seandainya dia tetap mengalami ARB gitu ya, atau koreksi lebih dalam, itu mungkin akan tertahan di level 230-240 dalam range ini. Kenapa? Kalau biasanya ya, kalau kita lihat, kalau harga tebusnya 200, kemudian harga pasarnya itu 200, atau di sekitar selisih dikit 220 gitu, kemungkinan untuk tebus itu akan relatif lebih kecil. Kenapa? Karena orang pasti berpikiran bahwa harga pasarnya ada 200, sedangkan harga tebusnya harga pasarnya sekitar 220 lah, let's say. Harga tebusnya 200, nggak terlalu jauh, selisihnya tidak terlalu jauh, maka orang cenderung akan biarin, nggak usah tebus, seperti itu. Tetapi kalau seandainya harganya relatif beda signifikan, beda cukup jauh seperti itu kemungkinan akan ditebus itu jauh lebih besar. Kembali lagi, potensinya karena red isunya ini sentimen yang positif. Kenapa positif? Karena untuk tambahan modal Bank Ganesha-nya tersebut, kemudian ada standby buyer-nya juga, maksudnya standby pemegang saham yang akan mengambil haknya kalau tidak terrealisasi. Berarti otomatis semua sahamnya atau R-nya ini akan ada yang beli, seperti itu. Tinggal dilihat apakah investor baru atau pemegang saham yang lama yang akan menambah kepemilikan, seperti itu. Berarti potensinya semua haknya itu sudah akan diambil, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kemungkinan kalau distribusinya masih berlanjut, maka BGTG ini mungkin akan retest ke sekitar supportnya di sekitar 240, atau paling the worst case-nya sekitar 230. Jadi menurut saya di antara 230-240 seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau menurut saya? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah lebih baik ditebus harganya, HR-nya, atau gimana? Silahkan chat di kolom komentar. Kalau saya pribadi, karena ini berpotensi ya, cukup berpotensi, kalau saya punya, saya akan tebus. Kebetulan saya tidak punya saham BGTG, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi seandainya saya punya, misalnya katakanlah di atas 200, 260, 270, atau bahkan 300, saya akan coba tebus. Biasanya after RI akan ada potensi mengalami konsolidasi bentar dan potensinya akan melanjutkan kenaikan. Ada juga, tapi mayoritas kalau memang RI-nya bagus, RI-nya tujuannya bagus, maka potensinya mungkin akan konsolidasi beberapa saat sebelum melanjutkan kenaikan, atau minimal balik ke harga wajarnya, harga asalnya, seperti itu, sebelum RI. Seperti itu untuk analisa BGTG. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman chat di kolom komentar apakah akan tebus saham R-nya BGTG. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video analisa berikutnya. Terima kasih.